Oke, kembali lagi dengan saya. Selamat datang di channel Matematika itu Seru. Kali ini kita akan belajar transformasi geometri dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra di Google. Bisa kalian cari, ketik GeoGebra, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah, silakan klik menu Start Kalkulator untuk kita mulai mengaplikasikan materi kita transformasi geometri. Kali ini saya ingatkan, di transformasi geometri ada 4. Yang pertama translasi sama refleksi. Yang kedua translasi, refleksi, rotasi sama dilatasi. Nah, translasi itu adalah sebuah pergeseran. Jadi benda itu kalau digeser, bendanya sama, tapi tempatnya berbeda. Begitu juga refleksi, karena refleksi itu pencerminan. Kalau kalian itu bercermin, berarti kan kamu tidak akan berubah. Yang berubah adalah jaraknya, tempatnya. Rotasi itu adalah perputaran. Jadi benda itu diputar, bendanya sama, tapi tempat dan jaraknya berbeda. Yang terakhir adalah dilatasi. Dilatasi ini pembesaran. Misalkan bendanya kecil, mau kamu besarkan dengan faktor skala 2, maka 2 kalinya benda itu akan semakin besar. Kali ini kita akan membahas translasi dan refleksi terlebih dahulu. Oke. Untuk membuat suatu bangun datar, sebelum kita membuat bangun datar, kita kenalkan menu-menu yang ada di aplikasi GeoGebra. Yang pertama ada aljabar. Aljabar ini gunanya untuk menginputkan data. Jadi kita ketik manual. Misalkan kamu ingin menentukan titik berapa gitu. Terus di sini ada menu peralatan, ada titik, berarti kita klik titik ini bisa kamu klik titik, pilih titik di sebarang tempat. Tinggal menaruh, jadi lebih cepat. Terus ada menu transformasi, ya, ada menu luas. Nah, ini yang akan kita gunakan. Transformasinya bisa dilengkapkan, klik bawah, mau pilih transformasi yang di bawah. Ini sangat lengkap dengan materi kita. Oke, kita kembali ke menu aljabar. Misalkan saya ingin membuat bangun persegi, berarti kita inputkan buka kurung, misalkan di titik min 2,1 ya, min 2,2 lah, min 2,2. Nah, enter, berarti titik A berada di sini. Setelah itu kita pergi ke menu peralatan. Misalkan kalau ingin pakai titik bagaimana, kita klik sampai dia tebal. Karena persegi itu sisinya sama, berarti kita hitung pakai 3 kotak saja, 1, 2, 3, berarti titiknya nanti di 1,2. Nanti otomatis kalau kita lihat di menu aljabar sudah masuk 1,2. Peralatan lagi kita klik titik, karena persegi sisinya sama 1, 2, 3, maka titik selanjutnya ada di 1,-1. Berikutnya di min 2,-1. Nah, tugas kalian adalah bagaimana menghubungkan antara titik satu dengan titik yang lain. Berarti kita pergi ke menu peralatan, cari poligon ya. Nah, menu poligon kita klik sampai menunya tebal. Nah, terus kita aplikasikan di sini. Berarti kita klik titik A, hubungkan ke D, B ke C, C ke D, D ke A. Nah, kalau sudah membentuk satu bangun persegi, nah, materi kita yang pertama adalah translasi. Kita pergi ke menu aljabar. Karena translasi itu digeser dengan suatu titik, berarti kita inputkan suatu titik di sini. Tetapi di GeoGebra, titik itu akan berkaitan dengan vektor di translasi. Ya. Jadi misalkan kalau ingin ditranslasikan, kita harus memasukkan suatu huruf. Misalkan U ya, bebas hurufnya. U itu pergi ke 1, 2, 3, klik sama dengan buka kurung, misalkan ditranslasikan terhadap 3,-2. Nah, berarti vektornya di sini atau titiknya 3,-2. Setelah itu mau mentranslasikan, berarti kita pergi ke menu peralatan, cari transformasi. Menu transformasi, kita translasikan objek oleh vektor. Kita klik objeknya, objeknya yang ada di dalam, jangan di luar, nggak bisa. Kita klik objeknya yang ada di dalam. Setelah itu kita klik titik translasinya atau vektornya pada garisnya. Nah,
dia akan menghasilkan translasi atau bayangan ini. Kalau ingin mengubah warna dan memberi nama, bisa klik kanan, pengaturan warnanya misalkan merah, berarti kita beri warna translasi berapa tadi, oleh 3,-2. Oke. Kita geser, klik tanda panah, kita geser ini supaya kelihatan jelas. Nah, ini adalah hasil dari translasi. Untuk membuktikan, kamu bisa lihat di aljabar, menu aljabar ya. Min 2,2 ditranslasikan oleh vektor atau garis 3,-2. 3,-2 berarti titik A nya kan min 2. Min 2 ditambah 3 plus 1. Punya hutang 2 dibayar 3 berarti kan 1. Berikutnya yang Y 2 ditambah min 2 0. Maka titiknya sudah kelihatan benar. Kalau mau ngecek semua silahkan dijumlahkan saja, hasilnya pasti benar. Misalkan dari sini translasi ingin merefleksikan. Refleksi itu ada dua ya jenisnya, ada refleksi terhadap garis sama refleksi terhadap titik. Ada titik pusat sama titik A, B. Ya, misalkan saya ingin merefleksikan terhadap sumbu suatu garis ya, misalkan kita inputkan, berarti sumbunya apa? X. Berarti kalau sumbu X ya ini dibalik saja terhadap sumbu X. Tapi kalau saya pakai X sama dengan H, berarti X sama dengan min 2 misalkan. Nah, berarti X sama dengan min 4 aja lah. Nah, kita enter. Untuk merefleksikan, kita pergi ke menu peralatan, cari transformasi menunya. Setelah itu kita refleksi. Nah, di sini ada dua, ada garis sama titik. Kita klik refleksi objek pada garis. Berarti yang kita refleksikan yang mana? Tergantung soalnya. Apakah bangun persegi yang awal, yang asal, atau hasil bayangan translasi. Kita pakai yang bayangan saja. Maka kita klik. Ya, sudah refleksi tadi klik sampai tebal. Kita klik objeknya. Kita klik terhadap sumbu X sama dengan min 4, menghasilkan bayangan di sini. Kita pilih warna agar tidak sama, berarti kita pilih warna hijau. Kita beri nama refleksi sumbu X sama dengan min 4. Oke. Kita pergi ke menu tanda panah, kita geser supaya hasilnya lebih jelas. Oke. Ini tadi adalah terhadap garis. Misalkan terhadap titik. Nah, kita pergi ke menu peralatan, kita pergi ke titik. Kalau kita perlu ke titik 0,0, kita bisa klik di sini. Berarti kita ganti warna supaya tidak sama dengan yang lain. Berarti kita ganti warna hitam sajalah. Ya, titik pusat 0,0. Ya. Atau titik pusatnya terhadap A, B, berarti misalkan min 7,3 ya. Bisa beri warna juga agar tidak sama dengan yang lain titiknya nanti. Oke. Kita beri nama pusat berapa? Min 7,3. Oke. Pusat min 7,3 dan ini pusat 0,0 ya. Kita beri warna tipe guys, mohon maaf. Oke, min 7,3 ya, yang A, B ya. Oke. Nah, setelah itu kalau ingin merefleksikan dengan pusat A, B, kita pergi ke menu peralatan, pilih menu transformasi refleksi objek pada titik. Terserah kamu terhadap titik 0,0 atau pusat A, B. Kalau misalkan kita refleksikan terhadap pusat A, B min 7,3, hasilnya nanti kita klik refleksinya ya. Sudah kita refleksikan tadi terhadap sumbu X, kita klik terhadap titik pusat min 7,3. Hasilnya di atas. Kita beri warna agar berbeda.
Oke, kita beri warna coklat ya. Kita beri keterangan refleksi terhadap titik min 7,3. Pusat min 7,3. Oke, kita geser. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini ya, kita cek tadi. Kalau kita cek tadi kan sudah sesuai ya. Untuk translasi refleksinya juga bisa dicek secara manual apakah sesuai atau tidak. Nah, kalau sudah kita menghitung mencari luasnya, untuk mencari luas persegi itu rumusnya kan sisi kali sisi. Tapi kalau keliling, penjumlahan antara setiap sisi AB, sisi AB ditambah sisi BC tambah sisi CD ditambah sisi DA. Kalau manual kita hitung. Di sini kan ada kotaknya ada 3 ya, 1 2 3. Terus sisi BC-nya 1 2 3. Sisi kali sisi berarti 3 kali 3 9. Kita cek apakah hasilnya benar. Kita pergi ke menu peralatan, pilih menu luas, kita klik yang ada di dalam. Dia akan menghasilkan luasnya 9, sama seperti kita cari secara manual. Untuk mencari keliling berarti kita jumlahkan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 kali 4 berapa? 12. Apakah benar 12? Kita cek dengan jarak atau panjang. Hubungan A ke B, B ke C, C ke D, C ke D, D ke A. Nah, 3. Klik yang ada di dalam, kelilingnya kelihatan ketemu 12. Antara manual sama kita hitung pakai aplikasi sesuai. Itu enaknya kalau kita pakai aplikasi GeoGebra tanpa manual, langsung kita bisa menentukan keliling dan luasnya. Oke, itu untuk cuplikan materi kita terkait translasi sama refleksi. Untuk rotasi sama dilatasi bisa dilihat di channel YouTube berikutnya. Sampai jumpa di channel berikutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.